殺されたのはこの4人だ。これが犯人に流出して顔がバレてたんだ。 Baru-baru ini sudah banyak memakan korban. Baru-baru ini ada puluhan. Jadi ya modusnya menawari pekerjaan untuk input penjualan. Nah, lalu setelah datang ternyata diminta KTP dan diminta handphonenya. Namanya mau ngelamar kerja kan kita pasti percayanya ya. Salah satu akun media sosial X dengan nama Digital Ghost mengklaim telah membobol dan menguasai data pribadi milik 4,6 juta warga Jawa Barat. Dalam unggahannya pada 10 Juli lalu, akun tersebut mengunggah status dalam bahasa Inggris mempertanyakan keamanan siber Indonesia. Kalian udah lihat video yang tadi? Gimana? Mau tahu cara ngatasinnya? Yuk belajar bareng aku! Hai, kenalin, aku Naznin, dan sekarang aku mau ngajak kalian belajar bareng tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, tapi sebelum kita tahu cara mengatasi masalah yang tadi, kita harus tahu dulu nih jenis-jenis pelanggaran data pribadi, teman-teman. Nah, mungkin banyak dari kalian juga yang belum pernah dengar tentang UU PDP atau Perlindungan Data Pribadi, makanya aku kasih tahu sekarang supaya kalian tahu. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 itu ada 4 jenis pelanggaran data pribadi. Yang pertama itu ada pencurian data pribadi, ada di pasal 65 ayat 1 yang berbunyi melarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi milik orang lain dengan maksud keuntungan pribadi, dan dijatuhi pasal 67 ayat 1 yaitu sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. Yang kedua, itu ada penyebarluasan data pribadi tanpa izin, ada di pasal 65 ayat 2, yaitu dilarang mengungkapkan data pribadi tanpa seizin pemiliknya, dan dijatuhi pasal 67 ayat 2, yaitu sanksi pidana maksimal 4 tahun penjara dan denda hingga 4 miliar rupiah. Yang ketiga, ada penggunaan data pribadi orang lain, ada di pasal 65 ayat 3 yang berbunyi larangan menggunakan data pribadi yang bukan milik sendiri, dan dijatuhi pasal 67 ayat 3, yaitu sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. Nah, yang terakhir itu ada pemalsuan data pribadi, ada di pasal 66 yang berbunyi dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data dengan maksud menguntungkan diri sendiri, dan dijatuhi pasal 68 yaitu sanksi pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda hingga 6 miliar rupiah. Nah, teman-teman gimana? Sekarang udah tahu kan kalian jenis-jenis pelanggaran data pribadi? Nah, sekarang kita masuk nih, gimana ya cara kita ngatasin masalah yang kayak di video awal tadi. Di sini aku udah ngambil 2 sampel. Yang pertama itu kebocoran data. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau misalkan data kita bocor? Yang pertama, kalian jangan panik, karena kalau misalkan panik nanti kalian akan burn out sendiri dan akan makin runyam masalahnya. Yang kedua, lakuin security check up. Kalian bisa lakuin ini dari handphone ataupun dari Google, biasanya ada. Nah, yang ketiga itu aktifkan two-factor authentication. Terus habis itu kalian juga bisa mengganti password kayak sekali atau 2 kali, pokoknya jangan sering. Dan yang terakhir nih, kalau misalkan ada yang mau nipu lagi, cek aja nomornya di Get Contact atau Truecaller. Yang kedua itu kalau misalkan kalian kena penipuan online, gimana sih cara ngatasinnya? Yang pertama itu kalian simpan semua bukti dan alasannya. Yang kedua itu hubungin bank. Nanti kalau misalkan kalian sampai di bank, kalian lapor alasan pengaduannya apa. Terus habis itu minta blokir rekening kalian dan penerima. Terus amankan data pribadi. Nah, yang ketiga itu kalian bisa lapor ke situs resmi pemerintah. Nah, aku ada rekomendasi 3 situs resmi yang bisa kalian pakai. Yang pertama itu ada patrolisiber.id, yang kedua ada cekrekening.id, sama yang terakhir itu sering banget dipakai banyak orang, yaitu ada iec.ojk.go.id. Di sini aku punya beberapa tips supaya laporan kalian di IEC diterima. Yang pertama, kalian sertakan bukti berupa screenshot chatting, nomor pelaku, rekening pelaku, riwayat transaksi. Yang kedua, tulis kronologis kejadian
kejadian di kertas atau notes handphone, mulai dari hari, jam, tanggal, pokoknya semuanya secara sistematis. Nah, yang terakhir, kalau misalkan pelaku menggunakan lebih dari satu rekening, kalian buat laporannya tuh sesuai jumlah rekening yang dibuat pelaku. Misal pelaku nih pakai 2 rekening buat transaksi. Nah, kalian juga harus buat 2 laporan. Tapi di penekanan terakhir laporan itu kalian tuliskan ini transaksi yang keberapa gitu misalnya. Nah, begitupun sebaliknya, kalau kalian pakai 2 transaksi, berarti kalian bikin 2 laporan transaksi gitu. Oke, kalau tadi cara mengatasinya, sekarang kita cari tahu gimana ya cara mencegahnya. Nah, menurut Kominfo Batam ada 9 cara mencegahnya. Yang pertama itu jangan membagikan data pribadi. So guys, be aware for whatever you guys do on the internet, karena kita kan nggak tahu ya. Siapa tahu kita kayak nggak sengaja bagiin data pribadi kita gitu. Nah, yang kedua itu ada bersikap waspada saat berinternet. Yang ketiga, hindari mengunduh dari situs tidak terpercaya. Yang keempat, hindari mengklik iklan di situs bajakan. Jadi siapapun kalian yang sering nonton di bajakan, hati-hati ya ngeklik iklannya. Nah, yang kelima itu ada hati-hati dengan fitur simpan kata sandi atau password di browser. Yang keenam ada berhati-hati saat menginstal APK atau dari sumber tidak resmi. I know most people itu pasti kalau misalkan nggak ada aplikasi di Play Store atau aplikasi tersebut berbayar, itu pasti akan mengunduh dari situs lain. Nah, jadi hati-hati dalam mengunduh aplikasi tersebut ya guys. Pilih situs yang terpercaya. Nah, yang ketujuh itu ada perbarui perangkat lunak secara rutin. Yang kedelapan, hindari mengunduh file dari dark web. Ya, in this 2025 siapa orang yang masih pakai dark web? Coba please guys, jangan pakai dark web, oke? 9, itu ada jika terinfeksi virus, cari bantuan ahli. Sekarang kalian udah tahu kan dari jenis pelanggaran data pribadi, cara mencegahnya maupun cara mengatasinya. Aku harap video ini berguna bagi kalian maupun sekarang ataupun nanti di masa depan. Dan aku harap kita semua stay safe karena kita nggak tahu akan ada terjadi apa nanti di luar sana. And I'll see you guys next time in my video. Goodbye!